senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Aceh. Saudara, senang sekali pada hari yang berbahagia ini kami bisa menyapa Anda kembali dan tentunya juga akan berbincang-bincang terkait dengan isu-isu hangat dan juga menarik kita perbincangkan. Dan juga salah satu informasi yang cukup menarik adalah bagaimana pesta demokrasi ini sebelum menuju April nantinya juga hangat dengan berbagai isu-isu, baik itu positif maupun juga negatif. Isu yang kemudian hangat juga adalah terkait dengan peran milenial menghadapi pemilu 2019. Seperti kita tahu, saudara, bahwa tahun 2019 ini merupakan tahun politik di mana akan dilaksanakan pesta demokrasi. Nah, pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif. Pemilu kali ini juga akan kembali menjadi penentu langkah kedaulatan bangsa Indonesia. Saudara, generasi milenial akan menjadi salah satu faktor besar dalam pemilu 2019. Karena sekitar 40% suara atau sebanyak 79 juta suara yang dihasilkan untuk pemilu 2019 itu berasal dari yang berusia 17 hingga 35 tahun. Nah, keberadaan mereka cukup sangat menentukan arah peta pemilu dan juga perpolitikan di Indonesia. Kampanye melalui media daring dan juga media sosial menjadi salah satu sarana utama yang digunakan karena pemilih milenial lebih banyak mendapatkan informasi melalui kanal-kanal tersebut. Nah, sayangnya tidak semuanya juga positif, ada banyak juga hal-hal negatif di sana. Bagaimana peran dari milenial ini menyambut pemilu 2019 kali ini? Kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber kita. Sudah hadir Bang Akmal Afzal, SHI, beliau adalah Ketua Pendidikan Pemilih, kemudian juga Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat. Bang Akmal Afzal, SHI, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di tengah kesibukannya, Alhamdulillah sudah hadir. Dan kemudian juga bersama kita sudah hadir Yudi Randa, beliau adalah pegiat media sosial. Assalamualaikum Bang Yudi. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah berhadir di studio kita, dan menarik, saya juga akan coba membacakan beberapa pertanyaan dan juga beberapa komentar dari netizen yang sudah kita tarik ya, atau kita rangkum dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, menarik ini peran dari para milenial, anak-anak muda ya, sekarang sebutannya milenial gitu. Saya ke Bang Yudi terlebih dahulu. Menuju April 2019 ini, mana pesta demokrasi akan dilaksanakan serentak untuk pertama kalinya pemilihan umum legislatif berbarengan dengan pemilihan presiden. Anda melihat seperti apa dinamikanya saat sekarang ini bagi para milenial? Ya, sebenarnya para milenial ini kan secara total mereka kan memegang 40%, tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya itu kalau di angka-angka itu sekitar 97 juta pemilih dari umur 17 sampai 35 tahun. Nah, di 17-35 tahunnya menariknya lagi, mereka ini semuanya hampir 90% itu pemain media sosial. Dan jarang sekali mereka membaca offline seperti mungkin koran atau majalah atau apapun. Nah, jadi mereka yang untuk bisa menggait mereka ini, kita harus bermain di dunia sosial, menentukan seperti apa langkahnya. Mereka itu semuanya belajar di situ. Nah, jadi kalau misalnya hari ini pada caleg, capres segala macam dan tim saya, mereka pasti akan buang duit ataupun berkampanye itu melalui daring, dan sayangnya tidak semuanya itu yang positif, Pak. Jadi misalnya kayak beberapa waktu lalu dihebohkan dengan munculnya tiba-tiba ada komunitas blogger milenial. Kita nggak pernah tahu dari mana, dari siapa, terus tiba-tiba dia demo. Nah, itu saya dan teman-teman itu kita ngecek dan ternyata itu nggak ada sama sekali. Komunitas itu tidak pernah ada, tidak pernah muncul, orang kita nggak pernah tahu siapa. Nah, hal-hal kayak gini itu sering dimanfaatkan. Nah, akan sayang sekali kalau si anak-anak muda ini yang jadi korban. Mereka nggak tahu apa, terus akhirnya ikut-ikutan. Nah, hal-hal kayak gitu yang saya dan teman-teman coba meminimalisir lah dalam kampanye dan pemilu ke depan nanti. Oke, terkait dengan sosialisasi sendiri Bang Akmal, untuk kan membidangi juga partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat milenial ini menurut Anda seperti apa menuju 2019 di April nanti? Ya, seperti Bang Yudi sampaikan bahwa ada potensi besar yang dimiliki oleh pemilih milenial, sehingga kondisi itulah yang sedang digarap oleh KPU. KPU sengaja membentuk
yang namanya relasi, relawan demokrasi. Di setiap kabupaten seluruh Indonesia itu ada 55 orang relawan demokrasi yang bekerja all out untuk menyentuh komunitas-komunitas, segmen-segmen yang itu adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa dielakkan di zaman now. Termasuk adalah komunitas netizen. Karena Bang Yudi sampaikan bahwa melek terhadap medsos ini sebuah hal yang tak bisa kita pungkiri. Orang kadang-kadang cukup banyak mengakses informasi kepemiluan itu lewat media sosial. Tapi berkali-kali kami juga menggerakkan pemilu yang cerdas, menggarap pemilih-pemilih yang milenial, pemilih-pemilih pemula yang cukup potensial sekali untuk memberi warna pemilu kita ini pemilu yang berkualitas apa tidak. Karena kenapa? Dominasi isu hoax lewat media sosial itu sudah tak bisa dibendung lagi. Sehingga KPU dalam posisi seperti ini menggunakan segenap sarana dan prasarana untuk meyakinkan komunitas-komunitas netizen itu tersaji informasi-informasi yang positif. Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Tentu sebuah keniscayaan juga media sosial itu adalah satu domain yang tak bisa kita anggap remeh. Sehingga KPU dengan fasilitas yang ada itu cukup banyak menggunakan aplikasi-aplikasi memastikan bahwa dia telah terdaftar sebagai pemilih. Kita menggunakan aplikasi Sidali, memastikan bahwa seseorang itu pernah tidak menjadi pendukung satu parpol. Kita menggunakan aplikasi Sipol dan sebagainya. Termasuk juga masyarakat ingin tahu tentang partisipasi masyarakat itu, sejauh mana sudah sosialisasi dilakukan oleh KPU itu sendiri, baik di level provinsi, level KPU RI maupun level kabupaten kota. Itu juga ada aplikasi Siparmas namanya. Siparmas. Siparmas. Sehingga masyarakat yang melek terhadap teknologi digital ini sudah lebih dekat mereka mendapat informasi-informasi yang sebenarnya itu lebih akurat informasinya ketimbang daripada medsos yang menurut saya itu tanpa ada filter bisa-bisa mereka tidak mendapat informasi yang sebenarnya. Maka lewat basis netizen yang telah kami garap yang disebut dengan relasi, relawan demokrasi yang bergerak khusus untuk netizen di samping 11 komunitas lainnya, kita berharap generasi milenial ini Pak Yudi ya, mereka juga proaktif untuk mendapatkan informasi-informasi yang sehat. Kalau tidak, kita khawatir bahwa netizen ini diracuni oleh informasi-informasi hoax yang tidak bisa dipertanggungjawab. Maka kalau mereka menggunakan kemajuan IT ini untuk mereka mendapat informasi lewat aplikasi-aplikasi KPU yang sudah resmi tersebut, maka mendapat informasi-informasi yang positif. Oke, Pak Yudi, lihat pemilu kali ini seberapa tinggi keingintahuan para milenial ini sendiri? Sebenarnya keingintahuannya itu tinggi sekali, Pak. Karena kita lihat dari para calegnya itu sebagian besar hampir hari ini tuh rata-rata muda-muda semua, Pak. Nah, otomatis mereka mainnya di daring, di media online, pasti. Apakah itu Instagram, Facebook atau apapun. Nah, visi misi mereka pun mereka lempar di situ. Nah, mereka juga punya pertemanan, jadi ada mutual friend. Jadi mereka tuh memang kalau dari beberapa kasus yang kita lihat, teman-teman yang netizen ini memang mereka belajar banyak. Cuma sayangnya, betul kayak Pak Akmal bilang tadi, tidak semua itu ada filternya. Karena memang dalam dunia maya itu, dia memang seperti pisau bermata dua deh Pak. Dia bisa nekan ke bawah, dia juga bisa nekan ke atas gitu. Jadi kalau misalnya si penggunanya ada yang latah, kalau istilah kami itu lebih cepat jempol daripada otaknya. Kecepatan jempol. Iya, lebih cepat jempol daripada otaknya. Jadi dia nggak sempat mikir, ditekan dia bagi. Nah, yang seperti ini yang memang harus kita hold, kita tahan, kita filter, kita sharing seperti apa sebenarnya. Nah, itu tadi seperti tadi yang saya ceritain, kalau tiba-tiba muncul sebuah komunitas lalu mereka berdemo di Jakarta sana mengatasnamakan komunitas blogger milenial. Nah, kalau misalnya kita tidak aware, ini bisa menjurus ke hal-hal yang negatif. Oke, seberapa banyak hal negatif di dunia maya, terutama media sosial itu sendiri? Nanti kita akan dibahas di segmen berikutnya. Saudara, tetap bersama kami. Sapa Aceh akan kembali saat lagi.
Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh dan kita masih bicara terkait dengan peran milenial menghadapi pemilu 2019. Sebagai salah satu pemilih terbanyak sekaligus juga penentu arah kebijakan, maka sudah selayaknya para pemuda ini mengambil peran dan mengawasi serta ikut terlibat dalam hal-hal perpolitikan itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Yudi bahwa keingintahuan mereka cukup tinggi, tapi hati-hati juga menggunakan media sosial terutama sebagai sumber informasi seperti itu, karena banyak informasi-informasi atau hal-hal negatif yang ada di sana. Seberapa besar ancaman kita untuk tersebarnya informasi-informasi negatif di media sosial saat sekarang ini? Sebenarnya besar sekali. Bahkan kalau dulu tuh kita sempat dengan isu harga rokok sampai 50.000. Itu wacana-wacana yang pernah dikembangkan oleh pihak-pihak yang black hat. Jadi ada white hat, ada black hat dia Pak. Nah, mereka tuh bisa menyebarkan hal-hal seperti itu. Jadi dalam pemilu kali ini juga ada misalnya kayak waktu itu kena kasus KPU dibilang ada pencoblosan suara yang di Tanjung Priok. Itu kan yang nyebar duluan bukan dari foto, tapi dari omongan seseorang di dalam dunia maya. Nah, kalau misalnya kita mau saja lebih tenang, lalu kita cari di googling segala macam, itu sebenarnya lebih mudah untuk mengatasi hal seperti itu. Karena memang besar sekali ancamannya. Terutama pihak-pihak yang mempentingkan untuk mencari yang 40% suara tadi. Karena kan tidak semua dari mereka itu paham bahwasanya ini isunya benar, ini isunya hoax, yang ini isunya mubah misalnya. Kan gitu. Ya kan ada yang halal, haram, sama yang mubah kan gitu kan Pak. Nah, gitu. Jadi nggak semuanya yang mereka itu paham. Nah, jadi teman-teman yang paham inilah yang sampai hari ini masih terus bekerja untuk dibagi, di-sharing sama-sama bahwasanya ini yang benarnya begini, yang kasus KPU ini nggak ada gitu-gitu. Kayak gitu. Baik, Bang Akmal sendiri melihatnya bagaimana peran dari milenial ini sendiri dalam pemilu Makanya kali ini? dari sisi potensialnya sampai 40% dengan angka yang tidak bisa dianggap remeh ya. KPU dalam tataran seperti itu tidak hanya menyentuh milenial itu dari tataran sosialisasi untuk menjadi pemilih semata, tapi juga mengharapkan mereka menjadi pemilih-pemilih yang produktif, pemilih yang cerdas, guna bisa nanti menjadi sebuah produk pemilu 2019 ini, pemilu yang berkualitas. Maka dalam posisi seperti itulah KPU berperan bukan hanya pada tataran sosialisasi, tapi juga mendorong para pemilih-pemilih milenial ini dengan edukasi-edukasi yang positif. Maka kami menyampaikan bahwa kalau sekiranya kemajuan IT dengan kondisi kecepatan orang menyerap informasi lewat alam maya ini adalah begitu cepat, kan? Kalau sekiranya kami sebagai penyelenggara tidak mengimbangi kecepatan itu, jauh akan informasi-informasi yang kami sebenarnya harus sampaikan tapi masyarakat tidak mendapat, tentu kekalahan penyelenggara ini akan merugikan juga masyarakat. Maka pada saat itulah kami akan berjalan beririsan sejauh mana kecepatan para penguasa milenial ini mendominasi informasi-informasi, kami juga melakukan itu. Makanya dengan aplikasi-aplikasi yang cepat dan mudah akses itu sebenarnya harus ada kinerja dan para pihak lain yang mendorong milenial itu dapat membuka informasi-informasi tentang kepemiluan itu lewat aplikasi yang ada di gadget masing-masing. Makanya kenapa KPU merekrut sampai 55 orang per kabupaten? Sabang hanya 2 kecamatan, tapi 55 orang. Banda Aceh dengan Aceh Besar ini beririsan sekali, 110 orang. Ini jika mereka ini bekerja secara maksimal, kita yakin
dengan kemajuan IT ini, masyarakat tidak akan lagi tersaji informasi-informasi yang tidak sehat. Tapi kenyataannya, ya kan, meleknya masyarakat terhadap media sosial itu belum berbaringan dengan karakteristik masyarakat. Bad news, good news. Ketika informasi yang sehat, mereka mengabaikan. Tapi ketika ada hoax yang kira-kira Viral. Ya. itu mereka menikmati. Terkenal atau tidak terkenal gitu. Terkenal. Ya kan, kayak beberapa hari ini ada kasus di Sare. Semua medsos itu membuat orang nyaman mencicipi sajian itu. Sementara ada hal-hal lain yang lebih produktif dan positif, tapi mereka abaikan. Wah, menarik ini. Bang Yudi melihatnya para konsumen milenial ini mengkonsumsi informasi itu memang karakteristiknya seperti itu ya, Bang? Hampir rata-rata begitu. Oke. Ya, karena memang bad news is good news. Terus kita juga nggak bisa lepasin juga dari si penyedia informasi itu sendiri. Oke. Traffic is money. Traffic is money. Traffic is money. Ini menjadi landasannya. Nah, ini menjadi landasan pertama. Lalu ketika landasannya traffic is money, bad news is good news, apa yang ada itu yang diangkat. Sedangkan yang kayak tadi informasi-informasi itu ditenggelamin. Sebenarnya nggak tenggelam dia, cuma hanya kalah gaung saja Iya, Pak. kalah. Jadi kalau di Twitter itu istilahnya dia Tapi yang yang bad news itu nggak perlu gaung, langsung viral. memang langsung viral. Gitu. Nah, jadi kalau saya di Twitter tuh istilahnya kan berarti dia jadi TT, jadi trending topik. Nah, kita yang orang-orang yang cuma followersnya cuma 1.000, 2.000 ini kan begitu kita ngomong juga nggak bakal naik dia, karena udah trending topik. Nah, kalau di Facebook juga begitu. Kalau di Facebook lain lagi sistem kerjanya. Di Facebook tergantung siapa yang ngomong. Kalau memang dia orang berpengaruh, temannya banyak, aktifnya luar biasa, begitu dia ngomong, ya jadi viral lagi gitu. Kayak gitu dia, Bang. Makanya kan kadang-kadang kami berpikir KPU akan menghadapi sebuah arus besar di mana dominan dalam mindset masyarakat itu adalah informasi-informasi yang bad news itu menyenangkan. Sementara kami itu hanya menyampaikan edukasi dan sosialisasi yang bersifat dengan tahapan, keterlibatan, dukungan, partisipasi, sesuatu yang mereka menganggap nggak ada seksinya. Tapi di sisi lain kalau kami tidak melakukan itu, kami juga disalahkan dengan regulasi yang ada. Tapi kan masyarakat, apalagi orang-orang yang sudah merasa bahwa kegunaan dari medsos itu dia hanya ingin game saja, kemudian entertainment saja, atau yang memang berita-berita yang hangat dengan topik-topik yang seksi gitu kan. Inilah arus besar yang kadang-kadang kami harus hadapi dengan tabah, dengan sabar, dengan segenap upaya kami lakukan bahwa kami melawan arus mindset masyarakat itu. Sedianya apa? Para pihak peran. Makanya kan Kompas mengundang kami juga bahagian daripada upaya media elektronik untuk mengedukasi masyarakat bahwa fasilitas handphone yang ada di tangan kita itu bukan hanya untuk melihat sesuatu yang penuh dosa, tapi di sini ada pahala yang terkandung jika kita bisa menggunakan fasilitas ini untuk kebajikan. Makanya saya sebagai berbasis pesantren lah, dalam sosialisasi pemilu itu tidak hanya sebatas mengedukasi masyarakat untuk hadir pada 17 April mencoblos satu kertas suara, tapi saya juga mengedukasi bahwa dalam menggunakan fasilitas ini sebagaimana Bang Yudi sampaikan tadi, kalau dulu fahfat lisanaka wahtarid min lafzihi fal mar'u yaslamu bil lisani wa yaqtam, jaga lidah. Karena dengan lidah kau bisa masuk neraka, dengan lidah kau bisa peroleh tiket ke surga. Hari ini jaga Jempolmu. Karena dengan jempolmu kau bisa 6 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun kau bisa mencicipi nikmatnya penjara. Nah, itu dia. Ini masih semakin menarik. Saya akan bacakan beberapa komentar juga dari netizen nanti di segmen kedua, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Masih di Sapa Aceh, saudara, kita masih berbincang-bincang bagaimana peran dan seberapa besar peran milenial dalam pemilu 2019 kali ini. Kita masih berbincang-bincang bersama dua narasumber dari KIP dan kemudian juga pegiat media sosial. Saya ke penanya terlebih dahulu. Ada beberapa netizen juga, teman-teman kita yang sudah memberikan pertanyaannya. Kita menyerap dalam beberapa waktu yang lalu juga dari salah satunya dari Ed Daminion, ya kalau saya tidak salah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara milenial sekarang untuk berpikir rasional agar nggak cepat percaya sama berita-berita nggak jelas. Bang Yudi mungkin bisa memberikan tipsnya. Nah, yang pertama kita pastiin kalau berita itu tidak terlalu wah. Cari tahu berarti. Cari tahu. Iya. Jadi misalnya kita baca berita tuh kayak waktu itu yang masalah ikan yang ada bulat-bulat terus dibilang itu penyakitnya atau kandungan mineralnya terlalu over segala macam gitu. Nah itu begitu kita lihat itu terlalu aneh atau istilahnya too good to be true, ya kita harus cek. Kita cek aja di Google pasti keluar. Atau ada website atau forum-forum tentang anti hoax itu pasti keluar. Oh, ada forum anti hoax. Ada forum-forum seperti itu ada banyak sekarang di internet. Jadi memang mereka kerjanya untuk memastikan bahwasanya mungkin ada foto yang diedit gitu. Tiba-tiba saya bisa di Perancis, di Paris segala macam gitu kan. Itu bisa Itu hoax, bisa di hoax. Itu kan tadi hoax gitu. Nah, itu tips yang paling mudah. Jadi pertama baca dulu sampai habis, lalu kita lihat ada yang terlalu too good to be true atau terlalu mewah di situ, kita bisa cek benar apa enggak. Tapi memang kebiasaannya gitu ya Bang. Kalau misalnya dapat informasi wah gitu langsung cenderung percaya gitu. Percaya. Jadi contoh kasus waktu itu kita pernah dihebohkan dengan salah satu portal. Orang Aceh itu 90% tidak bisa jauh dari ganja. Jadi semua orang itu marah, semua orang ribut. Nah, saya berinisiatif untuk menghubungi narasumbernya. Saya tanya, dia bilang sama si narasumbernya, 90% itu bukan orang Aceh tidak bisa jauh dari ganja, tapi produksi di Indonesia 90% ganjanya itu ada di Aceh. Jadi dua hal yang sangat berbeda. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi pahami dulu, lihat kalau terlalu baca sempurna ya beritanya gitu. Jangan baca judul kadang-kadang. Jangan baca judul. Nah, itu paling bahaya. Makanya tadi lebih cepat jempol daripada otak ya gara-gara baca judul aja. Kalau Bang Akmal melihatnya, nah, kalau kami kan penyelenggara KIP, tentu kita hoax ini menyerang multidimensi, ya kan, mulai menerobos sampai dengan beberapa pekan yang lalu juga kita ke handphone saya masuk tentang Ustadz Arifin Ilham telah wafat. Saya di forum yang terhormat sudah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua orang sudah membaca doa. Begitu masuk saya ke dalam ruang kerja saya buka media elektronik, ternyata beliau sedang di rumah sakit saja. Ini kan tidak tahu kita siapa lagi yang akan dikorbankan, dan kita juga tidak tahu kita yang sedang menikmati itu juga kita sedang menjadi korban, ya kan? Nah, ke depan nanti kita nggak tahu lagi siapa yang korban, pelaku juga akan jadi korban. Nah, kami sebagai penyelenggara menyampaikan kepada masyarakat lewat berbagai macam fasilitas yang ada bahwa tahapan pemilu ini supaya jangan nanti mereka terpengaruh dengan isu-isu hoax, setiap tahapan itu terikat dengan regulasi. Kami adalah rule of law on the track berjalan. Misal kasus pengadaan kertas suara, itu kan ada proses pengadaannya itu adalah lewat tender. Sebelum dicetak ada kesepakatan para partai yang melibatkan penyelenggara baik KPU maupun Panwas. Tapi ketika isu kertas suara telah dicoblos ada di Tanjung Priuk, itu jangankan masyarakat, ada penyelenggara-penyelenggara yang lemah mentalnya, nyaris yakin ya. Mungkin ya, mungkin ya, dibilang. Sempat dia bilang mungkin ya. Sehingga kami yang mengetahui tentang tahapan itu mengatakan, bagaimana mungkin tahapan untuk pencetakannya saja belum? Bagaimana kertas suara sudah ada sementara lelangnya saja belum? Penyelenggara ya. Penyelenggara. Konon lagi masyarakat. Betul. Nah, ini kan
sesuatu yang perlu diwaspadai. Makanya kami sebagai penyelenggara harus sampaikan segenap tahapan itu kepada publik, agar publik tahu, jangan sampai nanti masyarakat masih berpikir bahwa ada orang yang termobilisasi ke Aceh ini bisa didata sebagai pemilih, sementara bicara masalah pendataan pemilih sudah selesai. Oke. Makanya semua tahapan itu netizen mendapat sajian ini yang utuh, bahwa persoalan hari ini kertas suara itu sudah berada di kabupaten kota masing-masing, tidak lagi berada pada perusahaan. Sehingga tidak ada nanti bahwa perusahaan menambah cetakan sampai dengan hari ini belum selesai. Kertas suara sudah bergerak ke kabupaten kota. Nah, informasi setiap saat ini harus diketahui oleh semua para pihak, terutama adalah para pihak yang berkepentingan dengan pemilu ini. Oke, baik. Langsung kita ke pertanyaan berikutnya. Ini juga ada pertanyaan sepertinya untuk Bang Akmal ini. Tapi boleh juga dikomentari oleh Bang Yudi nanti ya. Ed Jufin Maulana, dia mengatakan, bolehkah memilih untuk tidak memilih? Ini paling Memilih panas. ini adalah hak. Hak itu boleh kita gunakan, boleh tidak. Tapi ingat, satu suara, kami punya slogan, sekali coblos menentukan 5 tahun warna bangsa. Jangan ada keluar statement nanti, saya benci dengan pemimpin negeri ini. Padahal dia tidak menyalurkan haknya. Yeah. Setelah menyalurkan haknya, berhak untuk menagih. Kenapa kau memimpin negeri ini seperti ini? Oke. Bukankah ada suaraku? Jadi berhak untuk menagih gitu. Jangan menagih nanti ketika memang juga tidak memberikan kontribusi. Betul. Baik, Bang Yudi mau komentari? Sebenarnya nanti yang bakal banyak golput sebenarnya anak-anak milenial. Waduh, jangan dong ya. Berharap ya. Karena Itu prediksinya, Bang. prediksinya, karena mereka sebenarnya ada juga yang lelah dengan keributan di media sosial. Akan dari hasil debat, lalu mereka ribut, semuanya ribut. Jadi kadang-kadang anak-anak milenial ini udahlah gitu. Tapi tidak sedikit juga dari teman-teman milenial yang atau netizen yang mengkampanyekan udahlah jangan golput. Paling enggak kalau ketika lo bisa milih, kamu nanti bisa nyinyirin. Betul. Ya kayak tadi bisa nagih. Kalau kita kan nyinyir istilahnya. Iya. Jadi jangan nyinyir kalau nggak milih. Iya. Jadi Itu celaka ya, Bang? celaka 2 kali kan. Iya, Udah nggak milih nyinyirin orang lagi kan. Aduh. Nah tapi kita memang selalu membangun citra positif untuk pemilu kali ini. Bahwasanya ada harapan-harapan baru yang bisa kita pilih, ada cerita-cerita baru nanti ke depan. Jadi ya maulah berkontribusi, jangan golput gitu. Karena pilih nggak milih mereka tetap terpilih kan gitu. Iya, betul. Bagus ya pernyataannya. Kemudian ada Ed Zainal Hakiki 99. Anda bisa membacanya juga di layar monitor kita. Langkah apa yang akan diambil untuk bisa membasmi politik uang, hoax, politik dinasti, dan golput. Wow, golput udah oke ya. Politik dinasti ini lagi hangat juga diperbincangkan ya. DPR yang dinasti itu, kemudian juga hoax dan uang, termasuk juga para milenial, seberapa mungkin itu bisa dibendung. Saya ke Bang Akmal dulu. Boleh. Bahwa pesta demokrasi ini bukan hanya tanggung jawab kami sebagai penyelenggara untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu memilih wakil-wakilnya, pemimpin-pemimpin negeri ini yang tidak berdasar kompensasi material. Karena sesuatu yang transaksional itu semua akan berakhir dengan kondisi yang pragmatis, bahwa saya beri uang sekarang, tapi nanti ketika saya terpilih nggak ada lagi aspirasi apa-apa pada diriku yang terpilih. Kita ini yang sistem benar. Makanya ada di sini. Oke, Ya. tolak hoax, sara, dan politik uang. Nah, kalau mungkin nggak bisa melihatnya, tulisannya seperti itu ya. Kenapa ini kami lakukan dengan masif? Kami berharap pemilih milenial yang 40% ini bisa menjadi penggerak sebuah pesta demokrasi menuju sebuah pesta yang produktif. Karena kita bukan hanya berpikir bahwa setelah 5 menit di TPS itu sudah selesai, siapa terpilih, ya sudah. Kita tidak mengharap demikian. Kita mengharap di tangan-tangan milenial ini, di jemari-jemari milenial ini, melahirkan sebuah produk pemilu yang bisa bukan hanya untuk ukuran 5 tahun, tapi tanpa batas. Negeri Indonesia ini akan lebih baik diisi oleh orang-orang yang punya karakter membangun. Makanya kalau tidak kami sosialisasikan anti hoax, anti sara, anti money politik,
kompensasi material itu tetap akan terjadi. Bahwa transaksional dengan money politik yang bergentayangan di mana-mana itu tetap terjadi. Tapi kami berharap, bukan hanya kami sebagai penyelenggara, media sosial, Bang Yudi dengan segenap komunitasnya, kita mendorong agar pemilih milenial menjadi agent untuk bisa mensponsori masyarakat-masyarakat yang sudah menjadi pemilih-pemilih yang sudah bertahun-tahun itu, mereka juga menjadi pemilih-pemilih yang rasional. Oke, nanti Pak Yudi juga boleh mengomentari seberapa mungkin para milenial ini bisa membendung politik uang, kemudian hoax dan juga isu terkait dengan SARA dan juga dinasti politik itu yang disampaikan. Oke, kita akan kembali nanti saat lagi di Sapa Aceh Saudara. Tetap bersama kami. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, di Sapa Aceh kita masih berbincang-bincang terkait dengan peran milenial dalam pemilu 2019 kali ini. Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan seberapa besar peran milenial itu untuk bisa membendung hoax, isu SARA dan beberapa hal negatif lain yang menyangkut dengan pemilu itu sendiri. Seberapa besar potensi itu sebenarnya bisa dihadirkan oleh para milenial ini? Besar sekali. Makanya tadi saya katakan bahwasanya sudah muncul forum-forum anti hoax. Terus mungkin ada blogger-blogger yang mau nulis tentang anti hoax itu sendiri. Dan itu mereka menjelaskannya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, berbeda dengan bahasa portal media atau media-media berita online lainnya. Jadi saya mungkin kayak Kompasiana. Di Kompasiana itu banyak sekali yang melawan hoax. Mereka bisa menjelaskan dengan detail, mereka pakai fakta, data semuanya gitu. Kesadarannya udah mulai tumbuh ya, Bang? Tumbuh. Terus karena capek juga kita tiap hari bermain dengan internet, tapi yang kita dapat tuh semuanya berita palsu gitu. Apalagi yang meributkan masalah SARA. Aduh, udah hampir setiap hari. Jadi karena kebosanan itu, kemuakan itu akhirnya muncullah orang-orang yang memang udahlah dia mencari sesuatu yang lebih baik gitu, dalam artian bikin forum anti hoax, menulis tentang anti hoax segala macam. Sebenarnya memang karena kalau mereka nggak ambil peranan ya kasihan yang muda-muda kan. Iya betul. Kasihan yang muda-muda. Kesadaran seperti ini yang harus ditumbuh gitu ya, Pak? Ya seperti itu ya. Kesadaran ini memang harus ditumbuhkan. Dia nggak bisa tumbuh dengan sendirinya karena pemain-pemain baru yang masuk ke dalam dunia maya itu akan terikutin arus. Tergantung kita mau arus mana. Oke. Nah, kalau istilah dalam Twitter itu following the wave. Jadi ketika ada TT, ada trending topic, semuanya ngikut semua. Beritanya tentang KPU misalnya, dia jualan baju. jadi seperti itu, Pak. Dia tetap harus ngikut gitu. Cuma tinggal milih arusnya KPU nggak apa-apa, ya penting saya jualan baju atau jualan apa gitu. Yang trending lah gitu. Tapi intinya jangan jangan anti juga dengan netizen gitu, karena nggak ada mereka juga nggak rame gitu. No kalau dibilang di TV no Rocky no party gitu. Baik, dari @im.imam ya, sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan kepada kaum milenial untuk bijak di pemilu ini? Sudah seperti apa sebenarnya? Ragam aplikasi yang KPU sediakan itu adalah bagian daripada menyahuti aspirasi para netizen.
Tapi kan seperti Bang Yudi sampaikan, tidak semua orang merasa melek terhadap aplikasi-aplikasi tersebut. Kami kan kenapa aplikasi itu terus diperbanyak untuk memudahkan akses para netizen terhadap apa kebutuhan mereka. Kan kebutuhan mereka tentang ini siapa calon presiden. Mereka bisa akses lewat Parmas. Apa saja dilakukan oleh KPU? Bagaimana memastikan mereka itu terdaftar? Orang sambil tidur bisa sambil di kamar kecil menekan nomor induk kependudukan mereka. Mereka tahu TPS mana mereka. Di TPS berapa, desa mana, mereka tahu. Akses yang begitu memanjakan para pemilih itu sudah jauh kami lakukan. Tapi kan persoalannya, apakah itu sebuah kebutuhan netizen hari ini? Makanya terakhir kami menjadi sesuatu yang cukup amat menakutkan ketika netizen ini digiring oleh para pihak bahwa KPU bahagian dari para pihak. Nah, misalnya kalau berbicara calon presiden itu ada 2 pasang, ini ada para pihak yang coba menggiring bahwa KPU itu bahagian daripada para pihak tadi. Dan ini cukup bahaya jika para netizen ini tidak mau melakukan tabayyun dalam bahasa Al-Quran. In ja'akum fasikum bin naba'in fatabayyanu. Makanya bad news is good news itu merupakan karakter bangsa ini. Apakah ini memang sesuatu yang baru? Saya juga tidak tahu. Kalau ini adalah sebuah karakter bangsa, pesta demokrasi ini akan sia-sia dengan edukasi apapun yang kita lakukan. Dan harus segera dirubah. Nah, dalam kondisi seperti ini, jangan berharap kepada KPU dan komisioner yang terbatas. Semua segmen yang ada, netizen kah dengan alam mayanya, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan di negeri ini terlibat secara kolektif. Ini harus ada upaya TMS, terstruktur, masif, dan sistematis untuk melakukan edukasi, mengarahkan para masyarakat, terutama yang sedang melek terhadap alam maya ini, guna mereka mendapat informasi-informasi yang akurat terhadap informasi pemilu ini. Baik, semua sudah dilakukan. Seperti kata Bang Akmal tadi, berbagai cara maksudnya ya, tapi kita tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh para netizen itu. Sebenarnya sosialisasi efektif itu seperti apa sebenarnya bagi netizen ini sendiri, walaupun informasinya mereka tidak terlalu butuh misalnya. Ya, contoh tadi kayak kita bilang pertama misalnya di Twitter. Twitter itu yang dikejar adalah trending topic. Jadi bagaimana KPU, dalam ini KPU Aceh, bekerja sama dengan anak-anak netizen, entah itu Dilo atau siapapun, untuk mengejar TT, trending topic, khusus di Aceh. Atau seperti tadi kita berbicara Pak, bisa dengan infografis. Infografis dimainkan di Instagram. Karena hari ini mereka nggak lihat lagi flyer. Flyer dengan poin kecil-kecil terus harus di zoom-zoom ya. Di zoom-zoom seperti itu tuh udah nggak zamannya lagi. Bagi mereka lihat infografis, kapan itunya segala macam, datanya lengkap, mudah, selesai sama mereka. Atau paling mudah lagi ya pakai selebgram, pakai Facebook, suruh mereka berbicara, efektif, murah, selesai masalah. Betul. Jadi seperti itu, saya pikir seperti itu. Kalau misalnya, karena kadang-kadang kenapa yang sudah banyak dilakukan oleh KPU tapi nggak nyampe ke masyarakat dalam hal ini anak-anak muda yang ada di dalam dunia maya, ya karena memang dunianya di situ gitu loh. Dunia dia, kita udah ngomong dari tadi, dunianya dunia maya, alam maya. Ya kan dia nggak main di alam nyata Pak. Jadi masuklah ke dalam dunia mereka, lihat dunia mereka tuh ngapain gitu. Dengan cara mereka. Dengan cara gitu mereka. Ya? Dengan cara Oke, ada informasi lagi atau pertanyaan lagi dari @ahmad.ihsan. Dia mengatakan bagaimana sih caranya agar dapat selektif dan cermat dalam membaca berita agar terhindar dari hoax. Tipsnya Bang Yudi. Ya, sama seperti tadi yang kita ceritain di awal, bahwasanya baca dengan cermat, pelan-pelan, jangan baca judulnya aja, dan pastikan kalau berita itu sumbernya jelas, datanya jelas, dan cross check. Kalau sediakan sedikit waktu lah untuk meng-cross check ulang. Dalam artian cross check, bandingkan dengan berita sebelahnya. Ada aplikasi tidak sekarang untuk bisa mengecek informasi ini? Sebenarnya nggak ada. Belum ada. Sudah harus adakah menurut Anda?
Itu agak ribet ya, soalnya si Sayang juga yang membuat aplikasi. Tapi kalau memang dia mau buat boleh-boleh aja, karena setiap hari kan update itu. Ya namanya bikin aplikasi berarti dia harus punya bank data, dia punya hosting data yang harus dia update setiap hari. Nah jadi kalau misalnya pakai googling, saya pikir masih sangat membantu. Googling saja kita masih sangat membantu, bahkan nggak perlu pakai keyword itu misalnya tempat wisata itu keyword. Kalau kita nggak mau pakai keyword, kita ambil aja misalnya pembicaraan kita hari ini, tempel aja di Google, keluar kok masih. Itu semalas-malasnya manusia gitu. Copy paste. Selemah-lemah iman. Selemah-lemahnya iman dia begitu, itu keluar. Tinggal kita pilih aja dan cari portal-portal yang terpercaya. Portal-portal terpercaya. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Berita hoax itu seringkali muncul di portal-portal yang baru muncul kemarin sore. Nah, itu dia. Tidak terverifikasi. Tidak terverifikasi. Nah, bagaimana untuk cari verifikasi? Cari aja yang besar-besar. Cari aja yang portal-portal besar-besar. Misalnya kompas.com, saya sering ke situ, atau serambinews.com, hal-hal seperti itu, Pak. Nah, mereka menyajikan berita yang banyak. Cuma apakah kita mau akses atau tidak, ini terserah kita. Baik. Terakhir apa yang ingin disampaikan Pak Kemal melalui forum ini? Jadikan pemilu ini sebagai bahagian daripada upaya mendapat informasi yang benar dari kami penyelenggara. Karena kalau hanya membaca yang ada di dalam medsos, khawatir karena di dalam medsos itu adalah no sensor. Bahkan intoleransi juga terbangun di sini. Karena ketika kami sebagai penyelenggara menyampaikan sesuatu itu yang tak akurat, kami punya konsekuensi logis bahwa ada Pangwas dan DKPP yang menunggu kami di hadapan. Tapi makanya kami mendorong bahwa informasi kepemiluan itu bisa akses di www.kipaceh.co.id atau di kpu.co.id. Informasi yang akurat tentang kepemiluan silakan bersilaturahmi ke dalam situs kami. Bang Yudi, terakhir Bang, tipsnya sedikit. Tips dari saya, kalau misalnya bagian anak milenial yang akan jadi pemilih pertama kali bermain sosmed, dia cobalah digunakan otaknya lebih bagus daripada jempolnya. Itu yang pertama. Yang kedua, selektif, tetap harus selektif, baik dalam memfollow seseorang, karena itu juga menentukan arah pemikiran mereka, arah mereka bikin status segala macam. Dan terakhir adalah rajin-rajin googling lah. Rajin-rajin googling untuk mencari tahu lebih banyak hal, karena lebih tahu banyak hal kita lebih bijak dalam bersosmed. Terima kasih Bang Yudi, terima kasih Bang Kemal juga atas informasinya yang sudah kita perbincangkan hari ini. Dan terima kasih juga Anda sudah menyaksikan kita semua saudara. Dan sembari kita googling mungkin atau bermedia sosial saat sekarang ini, jangan takut juga atau jangan lupa juga bahwa kita juga sedang membentuk karakter kita. Nah, karakter para milenial adalah karakter yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Saya Dusi Alfian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.